magnet hadapnya gini. Hadapnya kan kayak gini. Ini yang bagian depan ini, bagian belakang ini. Yang bagian depan ini Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Pada video kali ini saya mau memberikan cara nih buat teman-teman yang mau masang CDI Shogun ke motor Jupiter MX yang lama ataupun yang baru. Sebelum video ini dilanjutin, buat teman-teman yang baru hadir di video ini atau mungkin baru hadir di channel saya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jempol ke atasnya ditekan juga. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya bagi yang punya Jupiter MX mau dipasang CDI Shogun. Oke, langsung aja ya dilanjutin untuk videonya. Jadi ini untuk motornya, motor Jupiter MX nya saya itu mau diganti pakai CDI nya Shogun Kebu. Ini Shogun Kebu ini CDI nya terkenal itu ya, no limit, limitnya terkenal tinggi banget ya. Pokoknya digas, kalau yang kalah itu biasanya kebanyakan mesinnya jebol duluan ya. Kayak gitu. Dan yang ini yang terpasang CDI-nya Jupiter MX. Kelemahan dari CDI Jupiter MX ini kan di sini itu banyak banget sensor-sensornya yang terhubung di CDI Jupiter MX, dari mulai kipas, dari mulai sensor suhu itu menghubungkannya ke CDI ini. Jadi ini kalau dibilang CDI ya ini memang CDI, tapi kalau dibilang CDI ini sistem kerjanya udah hampir seperti ECU. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau masih standar Jupiter MX kayak gini, ini kelemahannya mungkin teman-teman banyak banget yang mungkin udah pernah ngalamin. Padahal CDI-nya masih utuh nyala, tapi setelah di starter kadang susah. Kemudian sensor ininya yang paling utama, sensor suhunya di sini itu sering banget kontak on langsung nyala gitu. Dan sering banget untuk CDI Jupiter MX banyak banget yang sering kali mati, itu juga terkenal lemah ya. Jadi kekurangan dari CDI Jupiter MX itu banyak ya. Mungkin yang tadi yang saya sebutin mungkin sampai sekarang masih ada yang ngalamin, mungkin sampai belum ketemu solusinya. Solusinya gimana mas? Solusinya pakai ini, ganti CDI ya. CDI nya itu sebetulnya ada dua pilihan kalau untuk Jupiter MX. Mau pakai CDI Mio yang 5TL itu juga bisa, mau pakai CDI Shogun Kebu juga bisa. Tapi kelemahannya kalau udah pakai kedua CDI itu, kelemahannya apa mas? Kelemahannya nggak ada sensor otomatis untuk kipasnya. Kipasnya jadi nggak bisa nyala otomatis ya, sesuai suhunya itu nggak bisa. Solusinya gimana mas? Kalau pingin otomatis lagi, itu solusinya ada sendiri. Kalau mau di langsung kontak atau mungkin dikasih saklar itu bisa, atau mungkin dibikin tetap otomatis juga bisa. Nanti saya kasih videonya waktu proses pemasangan gitu. Dan ini prosesnya kalau mau diganti CDI Shogun atau mungkin CDI Mio yang 5TL, itu prosesnya yang penting dipasang dulu ya, dipasang dulu semua. Nanti kalau sudah terpasang dicoba nyala. Kalau udah nyala, kalau untuk CDI Mio 5TL itu otomatis tinggal pasang aja ya, nggak usah banyak perubahan. Tapi kalau ini CDI Shogun itu setelah pemasangan ini, setelah pemasangan atau penggantian CDI dari Jupiter MX ke CDI Shogun, itu ada perubahan di sini, di magnet. Jadi nanti pick up pulser yang ada di magnet juga harus dipotong gitu. Oke, biar nggak terlalu lama untuk videonya, langsung aja ya dieksekusi ya. Oke, langsung aja ya dilanjutin. Ini untuk CDI Shogun Kebunya udah terpasang. Untuk jalur kabelnya yang mungkin tanya, mas jalur kabelnya gimana mas? Jalurnya ini jalurnya saya terangkan ya. Untuk yang dari Jupiter MX, nanti untuk yang ke CDI Shogunnya teman-teman bisa baca ini ya, diagramnya atau jalur CDI Shogun Kebunya di sini. Dilihat dulu, mungkin sambil difahami, baru nanti disambungkan ke kabel yang dari Jupiter MX nya.
Oke, langsung aja ya dimulai ya. Untuk jalurnya yang 12 volt yang dari Jupiter MX itu warnanya coklat. Kalau yang masih standarnya itu warnanya coklat. Kemudian untuk yang jalur massa atau ground atau ke body yang dari Jupiter MX standarnya tetap warna hitam. Kemudian untuk jalur yang ke coil itu warnanya itu oranye. Dari Jupiter MX standarnya warna oranye ya. Kemudian kalau yang untuk pulser atau pickup pulsernya itu warnanya putih. Dan untuk warna hitam bergaris biru ini yang saya tunjuk, ini ya yang belakang, itu untuk pulser juga, tapi untuk pulsernya ke jalur body atau ke massa gitu ya. Jadi ini pemasangannya singkat banget untuk pemasangan kabel CDI Shogun Kebu. Kalaupun yang kurang detail, kurang paham dari penjelasan saya, nanti bisa dibaca di kolom deskripsi, udah saya terangkan untuk jalur ininya, jalur kabel dari CDI Jupiter MX yang nantinya mau ke CDI Shogun Kebu gitu. Oke, jadi untuk CDI Shogun Kebunya kan udah terpasang, kabel-kabel udah terkonek. Dan ini langkah selanjutnya tinggal diuji coba nyala dulu ya. Bener nggak untuk kabel-kabelnya? Kalau udah bener otomatis motor nyala. Tapi kalau salah pasti motornya nggak mau nyala. Makanya ini diuji coba nyala dulu. Nyala ya bro? Nyala ya? Oke, udah cukup. Oke, jadi untuk langkah berikutnya yaitu harus buka magnet. Kok harus buka magnet mas, padahal kan udah nyala? Iya, kalau pakai CDI Shogun Kebu, Jupiter MX ataupun motor apapun itu, kalau yang bukan peruntukannya pakai CDI Shogun Kebu, itu harus ngerubah pickup pulsernya. Karena pickup pulsernya itu kalau untuk Jupiter MX, Jupiter Z, Mio itu pickup pulsernya panjang. Makanya kalau mau pakai CDI Shogun Kebu, pickup pulsernya harus dipangkas atau dipotong gitu. Oke, kalau nggak dipotong, efeknya apa sih mas? Efeknya satu, nggak bisa buat jalan, hanya bisa buat nyala. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Kemudian yang kedua, efeknya bahan bakar akan lebih boros karena timing pengapian dan bensin masuk tidak sesuai gitu. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja ya eksekusi bongkar pickup pulsernya, habis itu uji coba nyala lagi gitu. Oke, jadi ini untuk pemotongan pickup pulsernya udah selesai. Buat yang mau pasang CDI Shogun harus kayak gini ya, harus modifikasi pickup pulsernya. Jadi yang ini kan magnet hadapnya kayak gini, hadapnya kan kayak gini. Ini yang bagian depan ini, bagian belakang ini. Yang bagian depan ini itu dipotong sekitar 39,6 mm. Kalau yang untuk bagian belakangnya itu dipotongnya sedikit ya, nggak sepanjang, monggo, paling sekitar 6,4 mm gitu.
Jadi ini kalau mau pasang CDI Shogun Kebo memang ininya harus kecil kayak gini gitu. Oke, mungkin cukup gitu dulu untuk ininya, pemotongannya. Videonya lanjut ke pemasangan aja ya, nanti tinggal diuji coba. Yuk. Oke, akhirnya ini alhamdulillah ya, untuk Jupiter MX-nya udah pakai CDI Shogun. Ini ya, untuk CDI-nya udah terpasang tuh, dan magnetnya juga udah pakai settingan dari CDI Shogun. Jadi dipotong, ada itu ya, ada rumusnya ya. Kalau yang mau minta rumusnya tadi udah saya tampilin, kalau mau tak tampilin lagi ini ya, tak tampilin ya. Jadi ada perhitungannya antara pemotongan yang di depan sama di belakangnya itu beda. Harus ada itu ya, ada ukurannya, nggak asal potong. Kalau asal potong nanti nggak bisa lari malah motornya gitu. Dan tadi udah diuji coba juga buat jalan, rasanya emang bawahnya itu jambak banget ya, akselerasinya gila banget. Dan ini padahal karburatornya masih malah justru yang kecil ya, karburator PE24, bukan karburator PE26 atau 28, nih masih 24 nih, kecil ini. Oke, mungkin cukup kayak gitu saja ya untuk video kali ini. Nanti kalau untuk pemasangan sensor suhunya, kan ini pasti ada yang tanya ya, Mas, untuk sensor suhunya gimana Mas? Kipas radiatornya kan tetap akhirnya nggak bisa nyala. Iya, memang nggak bisa nyala, tapi nanti bisa diakalin dengan cara pasang itu ya, thermoswitch yang nanti otomatis juga, tetap bisa otomatis, nggak pakai tombol ataupun langsung lewat kontak kayak gitu. Oke, mungkin cukup kayak gitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.